Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa. Agung tidak mengerti kenapa kita dibawa-bawa ya gitu. Tapi secara tidak langsung ternyata itu cara beliau untuk mengenalkan Agung kepada lingkungan sosial. Ya, mengajarkan Agung untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Bahasa tersiratnya, nak, walaupun kamu beda nak, walaupun kamu dalam tanda petik tidak lihat nak, gitu kan. Tapi kamu berhak hidup. Nah itu dulu. Kamu berhak berada di tengah-tengah mereka. Atas dosa dan dosa. Saya Agung Fainendo, kelahiran Payakumbuh 15 September 1992, anak kedua dari dua bersaudara maksudnya, maaf. Ayah Faisal Bukhari SHMH dan ibu Insinyur Ninpatrianati MP. Saya adalah seorang disabilitas netra, difabel netra bawaan. Jadi riwayat pendidikan TK Islam Ratul Jannah 1997 sampai 1998, SD SLBA Pakan Senayan Payakumbuh 98 sampai 2002. Nah, kelas 4 SD itu saya mengikuti program pendidikan inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di mana anak-anak yang difabel ini bisa melebur di sekolah reguler. Jadi kelas 5 dan kelas 6 saya dipindahkan atau inklusikan ke SD reguler, SD Negeri 02 Payakumbuh, tamat 2005, kelas 5 dan kelas 6. MTS Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Payakumbuh, tamat 2008. Lanjut ke Aliyah Mandua Payakumbuh, tamat 2011. 2011 saya masuk di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, IAIN, masih IAIN waktu itu Pak, Imam Bonjol Padang, jurusan Bimbingan Konseling Islam, itu jalur mahasiswa undangan, PMDK dulu, PMDK tapi yang jurusannya boleh bebas memilih. Nah, alhamdulillah dengan hikmah Allah saya tamat 3,5 tahun di S1 dengan iya, lulusan terbaik di Fakultas Dakwah waktu itu, alhamdulillah. Tamat 2015, wisuda 31 Maret 2015 dengan indeks prestasi kumulatif 3,82. Dapat wildcard, alhamdulillah, untuk meneruskan studi di Pasca Sarjana IAIN Membonjol Padang, ambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Masuk 2015, alhamdulillah tamat, sudah jadi UIN 2018. Dan terakhir ambil pendidikan doktoral, program pasca sarjana S3 jurusan Pendidikan Islam, masuk 2019. Alhamdulillah sekarang sudah selesai sidang tertutup untuk disertasi. Insyaallah bulan Desember mendatang akan melangkah untuk promosi ujian terbuka. Terakhir untuk riwayat pekerjaan, pertama saat ini Agung mengajar di SDIT Madani Islamic School Payakumbuh, divisi individual sebagai pengajar percepatan tahfiz dan pengembangan bakat minat. Yang kedua sebagai pelatih ekstrakurikuler vokal dan nasyid di Pesantren Muhammadiyah Al-Kautsar, Seri Lama, Kecamatan Harau, Kabupaten Mapulu Kota. Ketiga mengelola jasa hiburan kita, entertain, jadi punya Agung Musik Entertain dan Sanggar Vokal Mahabbah, tempat anak-anak latihan vokal. Dan di samping itu kita juga sebagai pelatih freelance untuk ke sekolah-sekolah, juga sebagai seorang songwriter atau pengarang lagu. Alhamdulillah sudah ada 13 judul lagu yang tayang di YouTube, dinyanyikan oleh beberapa orang penyanyi, dan juga sebagai penata vokal, sebagai arranger musik juga. Agung dari lahir, Pak. Ya, jadi kalau dari klasifikasi ketunanetraan itu Agung tergolong yang tunanetra bawaan. Karena ada dia yang bawaan, ada yang non bawaan. Kalau non bawaan itu kan yang dapatnya udah misalnya setelah dia
menginjak remaja itu misalnya katarak atau glaukoma gitu kan, atau terkena kecelakaan, terkena benda tajam atau bagaimana, itu non bawaan. Tapi memang kalau dari lahir itu bawaan. Sebenarnya kalau dirunut lagi cerita dari awal, itu semuanya adalah berkat jasa dari kedua orang tua. Agung memanggil beliau kan papi dan mami. Jadi tanpa papi dan mami Agung tidak akan seperti sekarang. Awalnya dulu yang menjadi satu penguat bagi Agung, yang memang Agung sadari setelah dewasa adalah ketika umur 3 tahun itu Agung sudah sering dibawa oleh mami ke kampus. Kebetulan mami mengajar di Politeknik Pertanian di Tanjung Pati di Payakumbuh. Jadi Agung umur 3 tahun itu udah ikut beliau pergi ngajar, Agung di bawah main gitu kan bareng mahasiswa. Kalau dulu mungkin Agung tidak mengerti kenapa kita dibawa-bawa ya gitu. Tapi secara tidak langsung ternyata itu cara beliau untuk mengenalkan Agung kepada lingkungan sosial. Ya, mengajarkan Agung untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Bahasa tersiratnya, nak, walaupun kamu beda nak, walaupun kamu dalam tanda petik tidak lihat nak, gitu kan. Tapi kamu berhak hidup. Nah itu dulu. Kamu berhak berada di tengah-tengah mereka. Itu satu. Yang kedua, papi alhamdulillah dulu kerja di kantor, termasuk juga waktu beliau sempat di DPRD Kabupaten di Dewan, itu Agung diajak pergi rapat kah, pergi kemana beliau. Ternyata itu cara papi juga untuk mengenalkan Agung, beginilah kondisi di luar itu nak. Jadi apa yang membuat engkau gamang gitu, apa yang harus engkau gamangkan gitu. Ya, kita nyadarnya itu kan setelah kita dewasa. Kalau dulu mungkin kita bosan, kenapa kita dibawa-bawa, udah rapat lama, mengajar lama, kita nggak tahu ngapain. Nah, ternyata itu hikmah semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi motivasi Agung adalah seiring dengan kekuatan dari kedua orang tua, yang Agung bayangkan adalah Agung ingin seperti orang-orang yang katakanlah normal kebanyakan. Kalau kami di disabilitas atau di tunanetra ini menyebut orang normal itu orang awas. Orang awas itu orang yang memiliki penglihatan yang cukup ya. Nah, jadi Agung membayangkan pengenlah kayak mereka-mereka yang normal atau awas. Kalau mereka bisa begitu, berarti kita juga bisa, walaupun jalannya berbelok, walaupun jalannya berbeda. Karena memang jujur, alhamdulillah dengan hikmah Allah, dari kecil sampai sekarang bisa dikatakan 85 sampai 90% itu Agung hidup dan dibesarkan di tengah lingkungan orang yang normal, yang awas gitu. Memang kita tidak tutup mata, memang Agung sempat di SLB, sempat magang di Panti Sosial Bina Netra juga, sempat berteman-teman dengan teman-teman yang disabilitas. Ya tapi kalau dihitung persentase itu tidak sebesar yang lebih banyak Agung di lingkungan orang-orang yang awas atau normal. Maka secara tidak langsung itu sudah membentuk pola pikir atau paradigma diri Agung pribadi bahwa pengen dong kayak mereka, pengen dong seperti mereka gitu. Bahkan ketika kelas 6 SD pun Agung menginginkan masuk madrasah itu karena Agung dulu suka dengarkan ceramah almarhum Al-Mukarram Zadidin MZ. Allahu yarham. Jadi ceramah-ceramah beliau tuh Agung ikuti gitu. Jadi pengen dong bisa seperti beliau gitu kan. Pengen bisa ceramah, tausiah gitu ya. Dan alhamdulillah di samping itu Agung alhamdulillah hobi nyanyi dari kecil gitu. Nyanyi dari kecil, salah satu penyanyi idola Agung itu adalah Haddad Alwi. Beliau kalau bernyanyi itu yang didendangkannya sholawat, dakwahnya juga untuk anak-anak gitu kan. Kita lihat pengen kayak beliau, gimana ya rasa jadi seorang dai, tapi kita juga nyanyi gitu kan. Padahal banyak contoh, almarhum Ustaz Jeffrey begitu, almarhum Arifin Ilham begitu, Haji Roma Irama pun seperti itu gitu kan. Banyak, Agim pun pencipta lagu nasyid juga, pengen dong seperti mereka-mereka gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi bagi Agung, bahkan sampai kuliah, bahkan sampai bisa di pasca sarjana ini pun Agung membayangkan bahwa kondisi seorang disability itu
tidak menjadi penghalang, ya, tidak menjadi penghambat bagi kita untuk terus berkarya dan bereksplorasi. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baiknya itu kan tidak harus baik secara fisik atau secara sempurna zahir, tapi baiknya itu adalah baik menurut porsi dan kapasitas hidup orang itu masing-masing. Sama juga di dalam lingkungan sosial, kenapa ada orang yang kaya, kenapa ada orang yang mungkin belum cukup rezekinya? Karena boleh jadi yang belum cukup ini Allah beri ujian. Mungkin segini dia mampu, ya udah syukuri saja gitu kan. Ya belum tentu juga orang yang kaya selalu senang. Jadi itu bagi Agung, Pak. Pesan Agung untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak yang juga berkebutuhan khusus, apapun kriterianya, itu hanya dua. Pertama, jadilah diri kita sendiri, yakinlah bahwa satu, Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya seperti yang gue sampaikan tadi. Yang kedua, tentu ada hikmah di setiap peristiwa. Yang ketiga, Allah menguji hambanya tidak pernah di luar batas kemampuan hambanya. Berarti Allah yakin bahwa kita mampu, ya kan? Toh ketika kita lahir ke dunia ini kita menangis dan tangan kita mengepal, itu tanda apa? Tanda kita berjuang dan tanda kita menang dalam perjuangan itu. Nah sekarang perjuangan itu belum selesai dan sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Nah, jadi tetap terus berikan yang terbaik, karena semua kita ini pasti punya peran. Semua kita ini pasti punya porsinya sendiri-sendiri. Kalau orang Minang bilang nan buto pambuh lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuh pahalau ayam. Artinya semuanya ada gunanya. Alam tak kembang jadi guru. Jadi belum tentu kita yang entah itu memiliki keterhambatan atau gangguan fisik, atau bahkan gangguan intelijensia ataupun mental sekalipun, itu membuat kita menjadi drop atau down gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, iya, untuk orang tua juga bahwa anak ini adalah titipan ayah bunda. Ya, anak adalah titipan yang harus kita jaga dengan baik. Ketika Allah titipkan anak-anak berkebutuhan khusus ini untuk ayah bunda, berarti Allah yakin bahwa ayah bunda adalah orang tua pilihan. Orang tua yang sudah ditargetkan oleh Allah untuk memiliki derajat yang lebih lagi dari orang tua yang kebanyakan. Dan yang di samping itu, anak-anak ini insya Allah semoga menjadi anak-anaknya surga, menjadi tabungan ayah bunda juga. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan. Wallahu a'lam, mungkin anak-anak kita inilah yang akan membawa kita, yang akan menuntun kita ke jannahnya Allah di hari akhirat nanti. Karena boleh jadi mereka-mereka ini, anak kemenakan kita ini, lulus tanpa hisab nanti di yaumil akhir. Ya, karena kita tidak tahu seperti apa, ya. Dan terakhir, pesan Agung khusus untuk pendidikan, alangkah lebih baik lagi kalau kita support anak-anak kita dalam hal pendidikannya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu fardhatun ala kulli muslim, ya, fardu, ya, wajib gitu. Nah, wajibnya itu bukan wajib hanya sekedar pendidikan formal, tapi wajib juga setidaknya kita mendidik anak kita dari awal untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha, berakhlakul karimah. Setidaknya yang kita terapkan terapi perilaku. Bagaimana anak kita memiliki perilaku yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Pendidikan formal itu insya Allah akan mengikuti. Bahkan sekarang banyak beredar sekolah luar biasa, atau mungkin parenting, kegiatan parenting, bahkan forum-forum diskusi, banyak bisa kita ikuti. Jadi tidak harus kita terpaku, wah anak kita seperti ini, maka nggak usah aja lah, nanti dia dibully. Ya, itu kan fenomena, tapi bukan berarti menjadi momok bagi kita. Justru itu jadi cambuk. Kita harus buktikan bahwa sedangkan Nabi Muhammad SAW itu pun diingatkan oleh Allah dalam Abasa wa Tawalla itu, bahwa mereka-mereka yang
berkebutuhan khusus atau mungkin memiliki hal yang tidak dipunyai orang lain, itu juga berhak gitu. Nah, itu Nabi diingatkan, apalagi kita. Nah, jadi semoga kedepannya pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini semakin ramah lingkungan, ya, semakin ramah untuk anak-anak kita, juga ramah untuk orang tuanya. Jadi para ayah bunda, percayalah bahwa anak-anak kita ini bisa jadi ini yang akan memudahkan rezekinya ayah bunda. Ini yang akan melapangkan rezekinya ayah bunda, insyaallah. Kembali padamu.